Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Ida, kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mencari ide pokok dalam paragraf yang berkaitan dengan aturan sebelum makan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah sesuai dengan pengamalan Pancasila sila pertama. Yang ketiga, belajar penjumlahan dengan teknik tanpa menyimpan. Masih ingatkah kalian apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup itu? Ayo coba disebutkan lagi satu persatu. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernafas. Kedua, makan dan minum, berkembang biak, tumbuh, bergerak, dan peka terhadap rangsang. Di sini ada bacaan aturan sebelum makan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 paragraf. Apakah ide pokok itu? Ide pokok paragraf adalah gagasan yang menjiwai suatu paragraf. Setiap paragraf harus memiliki satu ide pokok. Istilah lain dari ide pokok paragraf adalah gagasan utama atau kalimat utama. Dalam paragraf, ide pokok terdapat di awal atau akhir paragraf. 5 langkah menemukan ide pokok. Yang pertama, baca. Membacanya harus cermat, mulai dari awal hingga akhir paragraf. Kemudian, temukanlah ide pokok kira-kira di awal atau akhir ya. Kalau masih belum ketemu, coba dicari lagi dari awal sampai akhir. Dicermati kembali. Jika sudah ketemu, jangan lupa ditandai ide pokok paragraf tersebut. Paragraf yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Agar tumbuh dengan baik, manusia memerlukan makanan dan minum. Makanan dan minuman yang baik harus bersih dan sehat. Lalu, ide pokok paragrafnya apa? Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Terdapat pada kalimat pertama atau pada awal kalimat. Lalu selanjutnya ini namanya apa, Bu? Nah, selanjutnya ini adalah kalimat penjelas dari kalimat yang pertama atau kalimat utama. Paragraf kedua. Kebersihan makanan akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang dikonsumsi bersih dan sehat, maka akan mempengaruhi pertumbuhan yang baik. Ide pokoknya yaitu kebersihan makanan mempengaruhi pertumbuhan, terdapat pada awal kalimat. Kalimat selanjutnya dinamakan kalimat penjelas. Paragraf yang ketiga, beberapa cara menjaga makanan agar tetap sehat adalah menutup makanan rapat-rapat agar tidak dihinggapi lalat. Ide pokoknya yaitu cara menjaga makanan agar tetap bersih. Paragraf keempat, selain menjaga kebersihan, kita harus berdoa sebelum makan. Makan secukupnya, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sesudah makan. Hal tersebut merupakan tanda bahwa kita berterima kasih atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ide pokok paragrafnya apa? Tanda bahwa kita harus berterima kasih kepada Allah terdapat pada akhir kalimat. Jadi pada awal kalimat ini merupakan kalimat penjelas. Paragraf yang kelima.
Sikap bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pengamalannya yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan, makan secukupnya, serta menjaga kebersihan makanan. Ide pokok paragrafnya yaitu sikap bersyukur merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Terdapat pada awal kalimat. Kalimat yang lain merupakan kalimat penjelas. Kita akan belajar bentuk pengamalan dari Pancasila. Sila pertama, simbolnya adalah bintang. Bentuk pengamalannya apa saja? Tadi sudah terdapat pada bacaan ya. Contohnya 1. Berdoa sebelum dan sesudah makan. 2. Makan secukupnya. 3. Menjaga kebersihan saat makan. Sekarang kita masuk pada materi soal cerita matematika. Pak Tio memiliki sebuah perusahaan susu sapi. Pak Budi memiliki sebuah perusahaan susu kambing. Dalam satu hari ya anak-anak, dalam satu hari Pak Tio dapat menghasilkan 2.432 botol susu sapi, sedangkan Pak Budi dapat menghasilkan 3.541 susu kambing. Susu kambing ya anak-anak. Berapakah jumlah produksi susu botol kedua perusahaan tersebut per harinya? Jadi dalam sehari Pak Tio itu menghasilkan 2.432 botol susu sapi. Pak Budi menghasilkan 3.541 sama-sama per hari. Ya, jadi per hari, dalam satu hari Pak Tio itu menghasilkan ini. Sedangkan Pak Budi dalam satu hari menghasilkan ini. Pertanyaannya, berapakah jumlah produksi susu botol kedua perusahaan tersebut per harinya? Diselesaikan dengan cara diketahui, ditanya, jawab, dan yang terakhir harus ada kesimpulan. Diketahui, perusahaan Pak Tio menghasilkan 2.432 botol. Sama kan? Perusahaan Pak Budi menghasilkan 3.541 botol. Ditanya, yang ditanya, berapakah jumlah produksi susu botol kedua perusahaan tersebut? Jawabnya bagaimana? Perusahaan Pak Tio ditambah perusahaan Pak Budi. Yang ditanyakan adalah apa tadi? Jumlah produksi susu botol kedua perusahaan tersebut dalam satu hari. Ya, jadi 2.432 botol. Ini punyanya Pak Tio, ditambah 3.541 punyanya Pak Budi. Hasilnya 5.973. Jadi, jumlah susu botol kedua perusahaan tersebut per harinya adalah 5.973. Nah, 5.973 ini dapatnya dari mana? Kita gunakan penjumlahan bersusun dengan teknik tanpa menyimpan. Nah, sama kan soalnya tadi? Cara penyelesaiannya yaitu 2.432 ditambah 3.541. 2 satuan ditambah 1 satuan, hasilnya 3. Jadi, kalau menghitung dengan cara bersusun itu harus dari belakang terlebih dahulu, dari sebelah kanan. Lanjut. 3 ditambah 4, 7.
Karena 30-an ditambah 40-an sama dengan 7. 4 ditambah 5 hasilnya 9. Kok bisa ya? Nah, 400-an. 400-an ditambah 500-an hasilnya 9. Dan yang terakhir 2000-an ditambah 3000-an sama dengan berapa ini? Hasilnya 5. Jadi anak-anak harus cermat menghitungnya dan harus teliti. Nah, sudah paham kan? Jika sudah, coba kerjakan tantangan yang akan Ibu berikan berupa link Google Form. Pesan moral hari ini, budayakan membaca dan berhitung secara teliti dan cermat ya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.